Oke, balik lagi ke sesi nanya ya teman-teman. Kemarin rakyat Indonesia dihebohkan dengan PPN yang akan dinaikkan ke 12%. Dan sempat heboh banget dan banyak influencer-influencer, banyak teman-teman yang menolak itu melalui sosial media, melalui pendapat-pendapat. Bahkan ada yang sampai senggol-senggolan gara-gara masalah PPN ini. Singkat aja teman-teman, dan ingat ya, ini karena sesi nanya, ini bukan klaim kebenaran, tapi ini kita bersama-sama mempertanyakan apa yang sudah ada gitu. Kita mempertanyakan sesuatu yang menurut kita pantas untuk dipertanyakan gitu. Jadi ini bukan klaim kebenaran, dan kita kaji bareng-bareng. Alasan kenapa PPN akan dinaikkan ke 12% menurut media Tempo itu ada 3. Yang pertama jelas meningkatkan pendapatan negara karena COVID-19 kemarin itu memperburuk kondisi anggaran pemerintah. Yang kedua adalah mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Dan yang ketiga adalah penyesuaian dengan standar internasional. Yang kemarin Bu Sri Mulyani menyampaikan bahwa rata-rata PPN seluruh dunia termasuk Organization for Economic Cooperation and Development itu memiliki tarif PPN sebesar 15%. Jadi kita yang 11% ini lebih rendah daripada rata-rata PPN seluruh dunia gitu. Jadinya akan dinaikkan ke 12% untuk meningkatkan pendapatan negara sehingga negara bisa mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Tapi kita tahu di akhir tahun kemarin atau 31 Desember malam atau malam tahun baru ya tepatnya, itu Presiden Prabowo mengumumkan bahwa PPN 12% dibatalkan naik dan hanya ditujukan pada barang-barang mewah. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan tidak sepenuhnya dibatalkan, tapi lebih ke hanya untuk barang-barang mewah. Jadi yang awalnya ada produk jasa seperti sabun dan lain-lain itu ikut terkena tarif PPN ini. Yang diumumkan oleh Prabowo malam tahun baru kemarin adalah aturan PPN 12% ini diubah ke hanya untuk barang-barang mewah. Jadi sabun, produk jasa dan lain-lain tidak jadi dinaikkan tarif PPN-nya. Tapi kita mempertanyakan kenapa keputusan pemerintah selalu terburu-buru dan selalu mendadak gitu kan ya. Karena banyak di pasaran juga harga-harga produk itu sudah menyesuaikan PPN 12%. Dan udah banyak juga harga-harga pangan, harga sembako, harga bahkan produk-produk sabun itu sudah dinaikkan karena menyesuaikan dengan PPN yang nantinya akan 12%. Nah, tapi sangat mepet akhir tahun diumumkan kalau dibatalkan. Jadinya harganya masih 12% tapi PPN-nya tidak bisa dinaik gitu kan. Jadi pertanyaan pertama tentu saja kenapa harus terburu-buru. Tapi kita fokus ke pertanyaan kedua. Jika alasan PPN dinaikkan itu adalah tadi meningkatkan pendapatan negara dan dibatalkan, ya tentu saja karena mempertimbangkan keadaan ekonomi sekarang ya, di mana rakyat Indonesia justru pasti keberatan dengan hal itu. Apakah ada alternatif dari PPN 12%? Yang kita mengutip juga dari CNN, ada sekitar 75 triliun potensi pendapatan negara jika PPN 12% ini diberlakukan secara penuh pada semua barang dan jasa. Tapi karena dibatalkan, potensi 75 triliun itu akan hilang. Jadi kalau memang tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketergantungan pada utang, jika PPN ini tetap 11% dan uang 75 triliun itu tadi potensi ya, itu terpaksa harus diikhlaskan gitu ya. Apakah ada alternatif yang bisa dilakukan oleh negara Indonesia? Dan jawabannya kita masih belum tahu. Mungkin aja bisa pemangkasan subsidi atau bisa hal-hal lain yang tentu saja itu di luar pengetahuan kita ya. Itu keputusan kementerian dan pihak-pihak terkait saja. Jadi itu pertanyaannya ya. Pertanyaannya, jika memang ini dibatalkan, apakah Indonesia bisa mendapatkan pendapatan yang sama sebagai negara setelah ini dibatalkan gitu? Karena kan jelas Indonesia lagi butuh banyak uang, banyak sekali uang karena untuk bayar utang dan seterusnya. Bagaimana nasib Indonesia jika PPN tetap 11% tapi alasan utama dalam menaikkan PPN itu masih ada gitu. Alasan di mana utang naik,
terus pendapatan negara terus menurun dan seterusnya karena orang-orang kebanyakan tidak membayar pajak penghasilan yang dimana itu menurunkan APBN dan seterusnya. Itu apakah ada alternatif lain selain 12%? Yang tentunya kita belum bisa tahu apa yang akan dilakukan negara Indonesia karena masih belum ada kebijakan lanjutan apa yang akan mengganti 12% ini. Dan tentu saja bisa aja beberapa subsidi akan dipotong, beberapa bantuan akan mungkin bisa sampai dihilangkan hanya untuk mengejar APBN negara ini. Jadi kita nggak pernah tahu dan kita sama-sama mempertanyakan kita nanti juga apa kebijakan pemerintah yang menjadi penambal dari batalnya kenaikan PPN 12%. Dan itu saja pertanyaannya. Silahkan mempertanyakan dan riset dan menunggu apa yang akan terjadi. Itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.